Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh Kau ingatkan sekali lagi untuk melihat hidup kami, untuk introspeksi. Apakah hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu? Apakah hidup kami sesuai dengan jalan-jalan yang Kau berikan kepada kami? Bantu kami juga untuk melihat lebih dalam akan keberdosaan, kerapuhan, ketidakberdayaan, bahkan mungkin keterpecahan dalam diri kami karena dosa, karena masa lalu kami, karena penderitaan kami. Semoga kami menjadi manusia yang utuh, seperti yang Kau kehendaki bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengecam, mengkritik, bahkan dengan kata-kata yang keras dan pedas. Celakalah. Suatu ungkapan yang hampir jarang Yesus ungkapkan itu dengan kata-kata itu. Tapi ini kepada pemimpin agama yang tahu tentang aturan, peraturan, kehendak Tuhan. Maka dia mengungkapkan kata-kata yang pedas dan keras itu. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Dan itu juga untuk kami sendiri, terutama untuk para imam, biarawan, biarawati, pemimpin agama. Meskipun juga kepada kita semua. Ya. Jadi apa yang sebetulnya mau Yesus katakan kepada kita? Pertama, dengan kata-kata celaka ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus introspeksi. Terus-menerus reflektif. Terus-menerus untuk melihat diri kita masing-masing juga. Tak pernah kita itu sempurna. Ya, tak pernah kita itu utuh. Antara pikiran, perasaan, mulut, tindakan. Tak jarang itu tidak konsisten, tidak konsekuen. Antara apa yang saya ungkapkan dengan tindakan yang saya lakukan. Antara apa yang dipikirkan dengan kenyataan seperti itu. Ada aspek-aspek di mana kita seringkali juga menyembunyikan diri, menyembunyikan hati dan menyembunyikan maksud-maksud yang tersembunyi, yang tidak sesuai. Ya, dan inilah sadar atau tidak sadar seringkali terjadi. Ya, dan itu membutuhkan suatu tindakan reflektif yang setiap hari harus kita lakukan. Maka di dalam tradisi gereja kita diwajibkan untuk setiap malam dalam doa-doa kita untuk introspektif, untuk mawas diri, untuk melihat dinamika batin kita dari hari ke hari, dari pagi sampai malam. Kita diajak untuk merenungkan, untuk melihat, untuk menintrospeksi, untuk mengakui dosa-dosa kita di saat-saat seperti itu. Nah, jadi saya harap tradisi gereja ini perlu kita lestarikan terus-menerus. Ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa hidup kita itu banyak kali ada keterpecahan karena dosa, ya, karena kelemahan, karena kerapuhan, karena luka batin. Seringkali tidak konsekuen antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan dan apa yang ditindakkan. Kita bisa mengomong banyak tentang cinta kasih, tetapi kita juga mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu suami, apakah istri-istri, apakah itu orang tua, apakah siapapun. Ya, dan itu kita lihat dari mulut kita, dari tindakan kita, dari perilaku kita, dari sikap kita. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, selain kita introspektif, juga kita harus selalu bertobat. Ya, harus bertobat. Ya, bertobat untuk dengan introspeksi itu kita memulai untuk melihat apakah hidupku itu sampai sekarang itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah hidupku itu sesuai dengan garis-garis yang Tuhan kehendaki bagiku? Ya. Ataukah kita terlalu jauh? Ataukah kita terlalu melenceng? Dan itu membutuhkan suatu teguran kerap kali juga lewat apa? Macam-macam.
Maka kita melakukan tradisi, kita melakukan aktivitas rohani itu adalah bagian dari proses untuk diingatkan ketika kita membaca kitab suci, ketika kita berdoa rosario, ketika kita berdoa devosi, ketika kita berdoa kerahiman ilahi, ketika kita berdoa hati kudus Yesus, ketika kita melakukan ekaristi, ya. Itu semua menjadi bagian proses di mana kita terbuka dan membuka diri, dan kemudian kita ditegur, disapa, diingatkan untuk mengikuti jalan yang benar. Ya. Nah, untuk apa? Kita lihat dalam Injil Lukas dikatakan berkali-kali bahwa Yesus bertumbuh semakin besar, semakin dewasa, semakin matang, ya, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi dengan kata lain kita diajak untuk dalam aspek tertentu dipanggil untuk kepada kekudusan, ya, dipanggil kepada kekudusan, ya, dipanggil kepada kesucian. Kekudusan dan kesucian itu tidak berarti hanya tidak tanpa noda, tanpa salah, ya. Ya memang diharapkan demikian, tetapi tidak selalu bisa demikian. Tidak mungkin kita tanpa salah. Tetapi yang penting adalah kecenderungan hati kita hanya untuk memilih Allah di atas segala sesuatu itu, ya. Jadi arahnya bahwa kecenderungan hati kita hanya untuk memilih Allah, ya, Allah yang menjadi pegangan kita. Bahwa pada saat tertentu kita jatuh, melenceng atau apa, ya, itu bagian dari proses untuk memahami, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itulah saudaraku terkasih, panggilan kita harapkan bahwa kita menjadi suci, menjadi baik sesuai dengan kehendak Allah. Dan lebih dalam lagi adalah panggilan kita untuk semakin mendengarkan suara Roh Kudus. Suara hati kita, suara di dalam batin kita. Nah, inilah menjadi sesuatu yang tantangan besar dalam diri kita, adalah bahwa hidup kita itu bukan hanya aspek lahir, ya, aspek yang nampak, ya, aspek yang kelihatan, ya, yang seringkali kita ingin tutupi, ingin tunjukkan kepada orang lain sebagai baik, ya. Nah, maka itu seringkali kita jatuh melihat orang pada aspek lahir, ya, seolah-olah itu baik, indah dan seterusnya. Yang ingin ditampilkan oleh orang memang begitu. Tapi kita tahu di bawah sadar kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang dalam tanda petik yang bejat, yang jelek, yang tak pantas dan layak. Ya, jadi disitulah perjuangan kita untuk memasuki relung-relung batin yang terdalam, gitu, ya. Aspek unconsciously, aspek subconsciously yang tak jarang mendominasi kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Seringkali harus kita jujur katakan, Tuhan memberikan kepada kita secara mondial, yaitu dengan COVID ini, dengan pandemi ini. Dengan begitu kita diajak sekali lagi untuk melihat ke dalam, ya, melihat ke dalam batin kita masing-masing, melihat ke dalam hidup kita masing-masing, di mana ada terjadi kebosanan, kejenuhan, ada terjadi ketidaksenangan, ketidaknyamanan, ya. Dan itu perlu. Badai itu perlu, penderitaan itu perlu, sakit itu perlu, ya. Supaya kita tahu bahwa kita itu sangat-sangat fragile, sangat-sangat rapuh, ya, sangat-sangat katakanlah tak mampu mengatasi musuh yang tidak kelihatan yang kita sebut dengan virus corona, ya. Kita sudah memakai semua protokol kesehatan dengan baik, tapi tidak jarang juga luput, ya. Dan ketika kita sakit, betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya, ya, pikiran, hati, seluruh kita tidak nyaman. Bagaimana kita mau berdoa? Nah, disitulah yang menjadi satu kekuatan kita akhirnya hidup batin kita. Ya, Roh Kudus, roh di dalam hati kita itu yang berdoa untuk kita, kata Santo Paulus. Nah, itu tergantung bagaimana kehidupan kita sekarang ini ketika kita masih hidup. Ya, ketika itu hidup rohani kita dilatih, maka ketika dalam situasi yang berat ini kita menjadi tahu bagaimana bisa mengatasi problem itu, ya. Apa yang kita lakukan secara rohani itu mendidik, ya, melatih, seperti orang harus dilatih, ya. Sehingga ketika keadaan sulit kita dapat dan mampu untuk mengatasi dan mengolahnya, ya.
Nah, bisa kita lihat, Anda bisa bertanya, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita mampu mengatasi situasi yang tidak menentu, situasi yang kacau, situasi yang membosankan, situasi yang menjenuhkan, situasi yang mengeringkan, menyulitkan, padang gurun ini yang begitu dalam, tidak ada banyak hiburan. Kita mau di rumah hanya berjalan keliling-keliling dapur, kamar mandi, kamar tidur, kamar tamu, TV, segala macam, atau komputer itu diputar-putar, muter-muter kebalik ke sana kemari. Ya. Apa yang terjadi? Kebosanan, kejenuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mungkin bisa melihat HP, kita mungkin bisa melihat internet, kita mungkin bisa melihat apa, tapi tidak cukup. Bosan terus bosan, lama-lama jenuh, lama-lama bosan juga. Nah, itulah sebetulnya, di titik itulah kita harus masuk ke kedalaman. Tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam, kata Yesus. Pergilah ke atas gunung seperti Yesus menyendiri. Ya, pergilah, masuklah ke lubuk hatimu yang terdalam. Lihat di bawah sadar kita apa yang terjadi. Itulah panggilan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang utuh antara pikiran, perasaan, mulut, tindakan, hati. Ya, yang seringkali tidak kita kenali. Hati kita yang memberontak itu tidak kita kenali, kita nggak pedulikan. Ya, justru kita dengarkan gitu loh. Jadi saat kini adalah saat untuk mendengarkan. Ya, dengarkan bukan hanya yang di luar, tetapi dengarkan apa yang di dalam. Ya, kebosanan, kejenuhan, ya, ketidakberdayaan, kerapuhan, malas, marah, mangkel, sehingga menimbulkan stres-stres yang antara suami dan istri, istri dan anak, ya, bapak dan anak, di pekerjaan, semua orang terkontaminasi dengan racun toksit, ya, ketakutan, kecemasan, ya, kerapuhan ini. Nah, maka mari saudaraku, kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Supaya tidak bersandar dengan kekayaan kita sendiri. Tidak bersandar dengan kemewahan keluarga kita. Jangan bersandar pada apa yang lahiriah. Tapi bersandarlah kepada yang batiniah. Di mana Tuhan tinggal hadir di lubuk hati kita yang terdalam. Tuhan memberkati Anda semua. Untuk menjadi manusia yang bersih, yang suci, yang murni, yang kudus. Bukan hanya bebas dari dosa, tapi bersandar dalam keberdosaan itu, dalam belas kasihan Allah. Bersandar dalam kerapuan itu, dalam kerahiman Allah. Itulah sikap seorang Katolik. Berkat Tuhan melimpah dalam hati Anda, dalam hidup Anda masing-masing. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Allah ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.